Halo sahabat No Limit Podcast, jumpa lagi bersama saya Ren Darman. Kali ini kita akan berbincang tentang public speaking. Seberapa penting itu public speaking dan kenapa public speaking itu penting dimiliki oleh generasi muda saat ini. Dan saat ini telah hadir bersama saya Kak Rudi. Selamat malam Kak Rudi. Selamat malam Ren. Apa kabar? Baik selalu. Oke, terima kasih sudah datang di podcast No Limit kali ini. Terima kasih sudah mengundang. Saya tahu Kak Rudi ini akhir-akhir ini sibuk sekali acara di mana-mana. Tidak gitu. terlalu sih. Kalau sibuk ya alhamdulillah aja ya. Oke, jadi kali ini kita akan berbincang tentang public speaking, Kak Rudi. Dan sebelum kita berbincang tentang public speaking, mungkin Kak Rudi bisa ceritakan apa? Pengalaman dari SD, mungkin apa-apa kenapa sampai sekarang itu saya lihat kalau ada acara di Labuan Bajo itu Kak Rudi selalu tampil di mana-mana begitu. Terima kasih. Tapi sebenarnya saya itu bukan dilahirkan sebagai public speaker. Ya. Jadi saya bukan punya bakat ya sebagai pembicara. Ya. Tetapi saya dilahirkan di Kampung Terang yang banyak kepiting. Okay. Pernah makan kepiting? Pernah dong. Tapi saya SD-nya di sini, SDN 1 Labuan Bajo. Labuan Bajo, oke. Jadi tinggalnya di dalam toro, hutan, waktu itu belum kayak sekarang rame kan. Ya, ya. SD-nya di situ, SMP-nya di kota lain, baru kuliah di mana itu? Di Makassar, di Bima. Oh, di Bima. SMP SMA di Bima, kuliahnya di Makassar. Oke. Terus kembalilah di Labuan Bajo. Dan memang waktu SD memang saya sering bicara di depan pohon pepaya. Bicara sendiri gitu ya. Pakai bahasa Inggris ya. Waduh. Walaupun sekarang masih sedikit-sedikit ya. Nah, terus kemampuan berbicara saya pas SMP saya belajarnya pantun. Pantun. Oke. Buah nangka, buah kedondong. Cakep. Jadi rujak dong. Terus baru SMA saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Wow. Bayangkan orang Manggarai Barat jadi wakil ketua OSIS di Kota Bima. Ya. Akhirnya saya menjadi kontroversi juga dulu ya. Waduh. Karena pernah suatu waktu waktu itu ceritanya saya OSIS ini kan dilarang untuk mengospek ya. Tapi kami bilang bahwa tetap harus ospek, tapi kan jangan kekerasan. Cuma dilarang, akhirnya saya melakukan demo besar-besaran. Waduh. Masuk koran. Hampir dikeluarkan dari sekolah. Tapi itu pembelajaran buat saya. Akhirnya guru-guru menasihati saya bagaimana supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kuliah baru mulai aktif. Kuliah dulu ambil ilmu komunikasi. Sains. Oh iya. Biologi. Aduh, ini beda jauh sekali. Jauh banget. Tapi yang membuat saya terlatih adalah saya masuk sanggar. UKM Seni Budaya. Jadi di sanggar saya ambil bagian teater. Kalau teater itu kan kalau kita belajar teater pasti belajar puisi, sastra. Belajar make up di situ, belajar nari juga. Nah, jadi semua masuk di situ. Jadi kita bisa menguasai beberapa bidang ilmu. Nah, dari situlah kemampuan ini diasah, dilatih, makanya bisa sampai sekarang ini. Dan seperti itu. Saya juga masih ingat waktu SMK dulu. Karudi jadi pembina pramukanya kami dulu. Iya. Benar di mana itu di DKR. Masih ingat ya. Saya lupa begitu. Ya kalau pramuka ya sekarang aktif pramuka dan saya menjabat sebagai ketua gerakan pramuka Kecamatan Komodo. Oke, siap. Dan saya lihat juga beberapa hari-hari terakhir ini Karudi sibuk sekali meng-MC di mana-mana, Bupati Cup. Baru-baru ini ada acara di Waterfront begitu. Alhamdulillah ya, disyukuri saja. Jadi memang kadang kalau mau tinggal di super premium ini, kalau tidak punya keahlian, susah hidup sayang. Jadi kemampuan, skill kita harus diasah. Jadi kalau dulu waktu SMA kita hanya sekolah rumah, minimal sekarang ini kamu harus tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Wow, betul karena sekali. Tinggal di super premium, betul. Kalau kita mampu berbahasa Inggris dengan baik, apalagi pengucapan kita bagus, cara bicara yang bagus,
saya yakin kamu akan mudah dapat kerja. Dan orang pasti cari. Benar. Sekarang ini kan, apapun jurusan kamu, apa syaratnya? Bisa berbahasa Inggris. Betul sekali. Oke. Dan kalau selain MC, mungkin ada aktivitas lain selain MC, Kak Rudi? Saya biasa kasih pemateri. Oke. Tadi hari ini. Ya. Hari Sabtu sebagai pemateri public speaking di Lokapom Manggarai Barat. Kemudian juga aktivitas yang lain, kebetulan nih saya terpilih menjadi salah satu jawara internet sehat. Apa itu? Jadi saya mewakili Nusa Tenggara Timur akan melakukan roadshow terkait internet sehat. Nanti akan bicara bagaimana penanggulangan hoax dan akan bicara terkait dengan privasi data, melindungi privasi. Artinya kita meliterasi kepada masyarakat agar tidak sembarang percaya tentang hoax. Nanti akan ada beberapa tempat yang menjadi pusat saya untuk memberikan materi itu. Nanti kerjasama beberapa Pemda dan beberapa kawan juga. Kalau pekerjaan saya sehari-hari sebagai manajer salah satu hotel di Labuan Bajo. Bisa kasih bocoran apa itu? Ini kan bukan promosi hotel saya. Oke. Seperti itu. Sekarang kita kembali ke public speaking, Kak Rudi. Kalau public speaking itu apa sih, Kak Rudi? Jadi sebenarnya seperti ini juga public speaking, Ren. Jadi public speaking itu bagaimana kita meyakinkan orang bahwa kita mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kalau misalnya kamu jadi seorang dosen, maka kamu harus public speaking yang bagus. Jadi bagaimana kamu meyakinkan kamu punya mahasiswa agar paham dengan apa yang kamu maksud. Kalau saya jadi guru, maka public speaking saya juga harus bagus. Misalnya saya harus mengajar biologi tentang sel misalnya. Nah, siswa-siswa saya harus mampu memahami apa yang saya ungkapkan tentang sel itu. Nah, sebenarnya public speaking dasar itu ya dari guru-guru dan dosen-dosen itu. Jadi secara pendeknya bagaimana kita meyakinkan orang tentang sesuatu atau ide gagasan kita. Dan apakah public speaking ini penting dimiliki oleh setiap orang? Penting sekali, apalagi dunia pariwisata kan, Ren. Kamu tidak punya public speaking yang bagus, kamu dihusan. Jadi kata sehari ini tuh tendang manja orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau di dunia pariwisata Manggarai Barat itu, terutama mahasiswa, penting sekali memiliki atau belajar public speaking. Kemampuan berpublic speaking. Mau tidak mau harus. Kamu mau promo ini juga harus public speaking yang bagus dong. Biar makananmu enak. Tapi kalau storytelling kalau bahasa bajunya betul storytelling. Dan ini laco. Laco ini biar enak. Kalau tidak cara menjelaskan kamu tidak bagus, tidak orang nggak akan menarik. Seperti itu. Tidak bisa menarik perhatian begitu. Jadi semua harus pintar public speaking. Dan kalau misalnya public speaking itu penting untuk dimiliki oleh setiap orang, peluang dan tantangan seorang public speaker itu kira-kira apa, Kak Rudi? Sebenarnya kalau dia sering melatih, kemudian dia dia sering jam terbangnya bagus, pasti dia akan bisa belajar public speaking. Tapi kalau dia hanya bermain di wilayah satu ruangan dan diam terus-menerus, saya kira dia tidak akan mampu berkomunikasi. Makanya penting kita, apalagi misalnya kayak Ren mahasiswa, jangan tiap hari hanya bertemu temanmu di kampus. Tapi setiap hari, kalau bahasa bajanya every day harus ketemu siapa nih? Besok saya mau kenal Kak Rudi nih. Besok lagi saya mau kenal si ini nih. Jadi kita punya target bahwa besok kita harus punya teman yang lain. Nah, dengan begitu kamu akan tahu. Tapi kalau setiap hari kamu harus ketemu dengan temanmu yang misalnya dari Manggarai saja, maka kamu akan pengetahuanmu tentang Manggarai doang. Di situ saja. Tapi kalau besok misalnya kamu duduk nih di waterfront, ketemulah dengan orang-orang dari Jakarta. Begitu. Ada pertukaran pengetahuan yang baru, ada pertukaran bahasa yang baru yang akan kamu lakukan. Makanya setiap hari jangan main di kos aja. Seperti itu. Boleh minum toh? Boleh.
Oke, menarik sekali ya. Ya. Menarik sekali ya. Begitu, Ren. Dan kalau selama Kak Rudi nge-MC di mana-mana, berikan materi kepada orang begitu, mungkin ada apa hal-hal yang bikin Kak Rudi, oh kayaknya saya salah menyampaikan ini, atau merasa gugup begitu, dan cara untuk mengatasi itu bagaimana? Ya, sebenarnya gini, dalam kalau ingin public speaking kita bagus, sebenarnya yang penting kalau bicara teknik dasar public speaking itu look and audio. Kalau look dan audionya kita bagus, udah berhasil. Makanya supaya look dan audio kita bagus, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Pertama, percaya diri. Oke. Kemudian teknik vokal. Oke. Kemudian gestur dan ekspresi. Keempat, komunikatif. Kalau empat ini kita kuasai, maka yakin kita akan bisa menguasai panggung. Misalnya yang pertama kita bicara percaya diri. Oke. Nah, apa sih percaya diri? Kalau orang tahu. Percaya diri itu mungkin seperti ini, ya apa yang kita lakukan sekarang. Jadi kamu percaya bahwa saya bisa memandu sekelas saya yang manis ini. Jadi saya pasti bisa nih bicara sama Kak Rudi. Nah itu percaya diri. Ketika kamu sudah taruh di kamu punya otak bahwa saya akan percaya dan bisa, itu pasti akan berlanjut. Tinggal misalnya, makanya supaya semua orang, mahasiswa dan siapapun itu supaya dia bagus percaya dirinya, ada 2. Yang pertama latihan dan jam terbang. Kalau kamu sering latihan, pasti bisa. Tapi kalau kamu hanya diam, saya nonton YouTube tapi nggak latihan, nggak bisa. Kemudian jam terbang. Kalau diseringin terus, dilakukan terus menerus, entah itu di cermin, entah itu di toilet atau di mana-mana, maka akan bisa. Ada teman saya cerita nih, waktu SMA, namanya Arif. Sama sekali dia tidak bisa bicara. Dia hanya datang ke sekolah, pulang, datang ke sekolah, pulang. Tapi karena dia masuk salah satu organisasi, akhirnya dia mampu memimpin organisasi seprovinsi. Wow. Kenapa? Karena dia berlatih, dia belajar. Ingat loh, seorang public speaker, biar dia bagus tatanan bahasanya, harus dia baca. Kamu mau jadi public speaker atau pembicara, tapi kalau tidak pernah baca, susah juga. Makanya harus baca. Nah, kayak begini, kamu sebelum ketemu saya, pasti kamu buka dulu dong literasinya terkait public speaking. Cari referensi. Banyakin dulu. Betul. Karena kalau tidak, maka kamu akan lihat aja begini. Seperti itu. Seperti itu ya. Menarik sekali ya. Tadi ada percaya diri, gestur, teknik vokal. Teknik vokal itu dibagi lagi dalam 4. Pertama, teknik vokal volume. Nah, kayak gini. Intonasi bicara itu. Tidak, lain lagi itu. Volume. Jadi bagaimana volume kita dalam menggunakan mic ini. Jadi kalau misalnya kita mau bicara nih, kita cek memang mic kita, mikrofon kita bagus tidak. Kita sebelum ngomong kan cek bagus tidak. Supaya kita puas dengan suara kita. Supaya audiens juga bisa. Audiens juga. Biar kita ngomong panjang tapi audiens tidak mendengar dengan baik, tidak akan bisa. Kedua, speed, kecepatan. Kalau bahasa apa istilahnya? Passion. Bahasa kecepatan. Kalau saya sedang bicara dengan orang lansia, maka saya harus menjelaskan pelan-pelan. Jadi, kalau mau bicara depan umum harus seperti itu. Tapi kalau bicara dengan Ren, kita kan santai, harus cepat. Kenapa? Kamu punya pikiran cepat memahami. Dan misalnya yang penonton pasti akan cepat memahami. Karena audiens yang akan menonton kita ini pasti mahasiswa dan orang-orang akademisi. Seperti itu. Begitu. Jadi kecepatan harus kita tahu. Tapi kalau misalnya pertama kita ngomong di depan umum, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Harus di tengah-tengah. Berarti saya bisa simpulkan kalau misalnya ketika kita memberikan sesuatu atau berbicara di depan umum, kita harus mengenal dulu ini audiensnya seperti apa. Apakah kalangan orang tua atau anak muda begitu ya? Iya. Jadi kita harus lihat. Jadi saya ini mau bicara dengan anak SMA. Apakah kalau bicara dengan anak SMA kita harus menggunakan kata-kata tinggi? Tidak boleh. Kayak begini. Saya ini mau bicara dengan tetua adat di kampung.
saya tidak boleh dong menggunakan bahasa tren kayak begini. Ya. Dan mereka pasti nggak mengerti. Oh, ngasarna artikulasi mereka ngerti. betul. Kita bicara bagaimana pengucapan yang baik. Jadi kita harus melebur ke audiens. Tidak boleh begini, audiens harus mengikuti kita secara penuh. Tapi harus tahu dulu audiensnya. Kemudian yang ketiga baru namanya artikulasi. A, I, U, I, O harus jelas. Jangan misalnya yang ketiga artikulasi. Jadi orang tidak dengar. Artikulasi itu harus jelas. Kemudian intonasi kita harus bagus. Kapan harus rendah, kapan harus tinggi. Seperti itu. Wow, menarik itu sekali. Teknik vokalnya. Dan itu mudah. Jadi kalau kita sering, yang penting latihan itu sih. Latihan terus menerus. Oke. Dan ada satu lagi nih Kak Rudi yang dan menurut saya itu penting begitu. Grooming. Dan apakah itu juga penting dimiliki oleh seorang public speaker begitu? Penting sekali. Kita itu harus benar-benar memahami itu dengan baik. Kalau tidak, kayak gini Kak. Dari tadi pertama percaya diri, kemudian yang kedua teknik vokal, ketiga gestur dan ekspresi. Itu penting sekali ekspresi. Kayak begini, kamu harus lihat miring saya. Jadi ekspresi itu harus kamu pakai alis matamu, matamu, pipimu, hidungmu, mulutmu. Jadi supaya orang, bagus nih. Kalau kita bisa, bagus nih, akan begitu. Jadi kalau misalnya, bagus nih, baru kau tersenyum, itu orang tidak akan tertarik dengan kita. Kemudian gestur, body language. Itu bahasa apa itu? Bahasa Bajo. Body language kita penting. Nah, biasanya kalau baru-baru itu menjelaskan pasti begini terus tangannya. Iya. Makanya kalau mau jadi pembicara yang handal, kamu harus menguasai kau punya anggota badan. Betul sekali. Nah, kalau kamu sudah menguasai kamu punya anggota badan, aman negara itu. Dan itu orang tidak melihatnya ini orang kaku gitu. Jadi kalau kamu begini terus saya sudah tahu. Pernah lihat kalau Pak SBY berpidato? Iya. Pernah? Iya. Jadi dia sekali-sekali saja menggunakan tangannya. Pernah lihat Pak Jokowi kalau berpidato? Pernah. Iya. Lihat cara komunikasi mereka. Apalagi Soekarno, Soeharto. Mereka memiliki cara-cara bicara yang berbeda-beda. Betul. Dan kita sebenarnya anak generasi-generasi penerus harus belajar dari orang-orang seperti mereka. Sering buka. Kita mau jadi mereka atau tidak? Aslinya kita harus memilih. Begini loh cara bicaranya. Pernah lihat cara bicaranya Obama? Pernah. Itu keren. Walaupun saya tidak mengerti semua cara bicara kan, tapi cara pengucapannya, gesturnya, ekspresinya, intonasinya masuk semua. Andai ya, tapi kayaknya saya tidak seperti dia karena saya mungkin mirip-mirip lah dengan Pak Jokowi sedikit atau cara bicaranya Sandiaga Salahuddin. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan saya nanti diundang sama Pak Sandiaga. Seperti itu, Ren. The last but not least ini Kak Rudi. Apa tips dari Kak Rudi untuk misalnya bagi saya mungkin juga bagi sahabat No Limit Podcast untuk tips menjadi seorang public speaker yang handal? Sebelum tips nih ya, terakhir teknik dasar dalam public speaking itu komunikatif. Ren, semua orang yang ingin bicara di depan itu harus komunikatif. Apa itu komunikatif? Yang bagaimana komunikatif? Dia tahu ketika pada saat itu orang jenuh. Nah, kalau jenuh dia harus tahu bagaimana caranya nih saya harus mengalihkan waktu. Kalau kamu lihat ada video pendek dari Soeharto, waktu itu Soeharto lagi pidato di depan guru-guru. Dan guru-guru ini ngomong banyak akhirnya Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri sejenak. Akhirnya guru berdiri semua. Kan mereka berdiri diam. Saya berharap nanti setelah duduk diam seperti ini ya, semua guru-guru ketawa. Itu artinya dia sudah menguasai ribuan orang. Akhirnya duduk kembalilah guru-guru diam. Nah, itu salah satu teknik cara untuk menguasai audiens yang sedang ribut. Kemudian kalau kita punya lucu-lucuan sedikit, kasih lucu-lucuan sedikit. Seperti itu. Nah, itu komunikatif. Komunikatif ini penting sekali untuk seorang public speaker seorang public speaker.
Kapan tidak akan jenuh. Apalagi kalau misalnya kita berbicara di jam-jam 1. Itu orang pasti ngantuk. Nah, jadi kita bagaimana caranya mencari sesuatu yang membuat orang tidak jenuh mendengarkan apa yang kita ungkapkan. Seperti itu. Ngopi dulu. Ngopi. Nah, lanjut ya, tips. Ya, tips menjadi seorang public speaker. Benar sekali, Ren. Kalau misalnya ditanya apa tips, saya juga sampai hari ini masih gugup. Oke. Yang terpenting pertama misalnya kalau diundang MC atau undang pembicara, pertama yang kita harus lakukan kuasai materinya. Oke. Itu dulu. Kalau kamu kuasai materinya, kalau di MC itu kuasai nama-nama. Oke. Penting loh nama-nama yang akan kita sapa. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kuasai materimu, nama-nama yang akan kita ucapkan, kita hormati. Kemudian pertama adalah simpan di dalam hati ini bahwa kita bisa, kita mampu. Itu dulu. Dan yang terpenting itu latihan. Udah yang lainnya itu gampang. Yang penting kamu latihan dulu. Kalau tidak pernah latihan kayak begini, kita dengar, lihat saja dari YouTube orang bicara, tapi kita tidak pernah latihan, susah, Ren. Biar kita ngomong berbusa-busa, tidak latihan susah. Kayak begini, hari ini kita akan bicara tentang public speaking. Ren habis itu diam aja sampai hari ini, tidak ada lagi wawancara berikutnya. Maka susah, kamu tidak akan bisa berkembang. Tapi hari ini, besok kamu ada wawancara lagi, kemudian undang lagi yang lain. Hari ini kamu akan dengar pengucapan bahasa dari seorang Rudianto Janudi dengan pengucapan yang seperti ini. Besok kalau kamu undang lagi misalnya dari petani, maka kamu akan mendengarkan bahasa seperti itu. Maka kamu akan mendapat banyak pengetahuan kosakata yang banyak. Betul. Besok lagi setelah kau undang petani, kau undang aktivis yang suka demo. Pasti bahasanya juga beda dengan saya. Di situ lagi kamu akan dapat pengetahuan yang banyak. Kayak saya kalau misalnya dialog di radio, pernah dulu saya menghadapi pemateri yang sangat pintar, yang sekarang sudah sekda. Pak Fransodo dan Pak Mikael sekarang sudah kadis desa. Beliau ini sangat cerdas, Pak. Saya tidak membayangkan seorang dulu dia masih Bapeda, kemudian yang satu masih kepala dinas perempuan, perlindungan perempuan. Saya berpikir biasa aja nih gadis-gadisnya. Ternyata hebat, Pak. Saya tanya cepat jawabnya. Jadi bayangkan saya harus memutar otak untuk mencari kosakata yang baru. Pertanyaan-pertanyaan baru. Kenapa? Karena yang kita hadapi, jangan kayak saya belajar, saya tidak boleh merasa bahwa udah ini pasti saya tidak. Jangan menganggap remeh. Padahal, ini hebat, Pak. Saya bertanya ini, dia jawab begini. Jadi cepat ya. Nah, bayangkan kalau kamu bertemu dengan orang seperti itu. Nah, mereka menyajikan data yang jelas dan bagus. Nah, seperti itulah. Dari seperti itu juga kita akan terbiasa. Kalau misalnya kau sudah undang nih yang suka demo misalnya ya, undang lagi misalnya teman-teman yang guide, pasti kosakatanya beda juga. Cara berkomunikasinya juga beda. Kemudian kamu undang lagi nanti dari Pulau Komodo, teman-teman Pulau Komodo. Kamu akan menemukan dialek yang baru atau intonasinya juga pasti berbeda. Kemudian kita undang lagi misalnya dari Cancar misalnya, beda juga. Nah, disitulah pengetahuan kita akan makin bertambah. Betul. Artinya dengan begitu kita sudah melatih diri kita untuk berbicara. Seperti itu. Wow, keren sekali. Kita sudah berbincang hampir 1 jam ini, Kak Rudi. Tapi kopi kita belum habis. Belum habis sama sekali. Seperti itu, Ren. Baik, Kak Rudi, terima kasih atas pengetahuan. Saya banyak mendapatkan pengalaman yang baru, pengetahuan yang baru hari ini dari Kak Rudi. Terima kasih. Dan untuk sahabat No Limit Podcast, program ini kita buka untuk siapa saja yang mau membranding apapun, entah itu bisnis, personal branding, organisasi, atau ide-ide yang baru. Kita membuka ruang bagi siapapun, maupun apakah mau menambah value atau mau
dikenal oleh banyak orang begitu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Rudi. Semoga MC-nya tetap lancar gitu ya. Amin. Pokoknya yang lihat saya undang terus aja MC. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan untuk podcast No Limit ini kita akan hadir setiap hari Senin. Jadikan hari Senin Anda menjadi hari spesial Anda. Terima kasih. Kita ngopi dulu. Siap. Audio Jungle.